Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya berdoa semoga kita semua pada hari ini dan selanjutnya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami sekalian, hari ini adalah pertemuan keempat kita, yaitu salah satu sub bidang studi produktif yang berjudul Etika Profesi kelas 10 akuntansi semester ganjil. Baik anak-anak kami sekalian, gimana hari ini? Sehat? Sudah siap untuk menerima penjelasan dari saya? Saya kira yang kehadiran kita, pertemuan kita selalu harus diawali dengan persiapan-persiapan yang penuh. Baik, tadi sudah saya katakan ini adalah pertemuan yang keempat. Sebelumnya saya akan mengulangi. Ada beberapa hal yang perlu kamu ingat dari hasil pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga, saya ada menjelaskan lembaga keuangan bukan bank. Sekali lagi, lembaga keuangan bukan bank. Dari penjelasan ini atau yang disingkat dengan LKBB, ada beberapa hal ya yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena saya jelaskan ini supaya apa yang saya jelaskan ini yang benar-benar kamu dapatkan kembali dari masyarakat, yaitu mengenai lembaga penjamin kredit. Di bagian dari lembaga penjaminan kredit ini ada yang namanya perusahaan asuransi. Ya, ini hal yang biasa kita dengar. Ini saya ulangi kembali ya dari penjelasan lebar. Penjelasan asuransi. Pengertiannya adalah ya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita, yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, ini harus dipahami, peristiwa yang tidak pasti. Nah, inilah pula yang sering mengapa orang harus ikut menjadi anggota asuransi, karena yang sifatnya kerugian, musibah itu hal yang tidak pasti dalam kehidupan manusia. Ya, nah, baik. Jenis-jenis asuransi, ada yang namanya asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa ini tentang kematian. Ya, nah, di sini ada asuransi berjangka, asuransi tabungan, dan sebagainya. Kemudian ada asuransi kerugian. Lihat anak-anak sekalian, dalam kegiatan ya berusaha, mungkin kebakaran ini selalu dihindarkan. Bagaimana supaya jangan terjadi kebakaran? Mungkin anak-anak pernah melihat ada beberapa truk yang membawa sepeda motor. Nah, itu pada umumnya dipertanggungkan ya dalam asuransi kerugian. Supaya apa? Nah, nanti di penjelasan berikut ada penjelasannya. Kemudian ada asuransi sosial. Ya, ada asuransi sosial. Contohnya itu ya, misalnya yang meninggal, cacat atau pensiun. Tuh, ini biasanya dikelola oleh ya perusahaan-perusahaan tersendiri. Misalnya PT Taspen. Ya, kemudian ada PT Jam Sostek. Ini ikut berperan di sana. Baik. Kenapa orang harus ikut menjadi anggota asuransi? Nah, oleh karena kita harus paham apa sebenarnya manfaat asuransi itu sendiri.
Manfaat asuransi yang pertama yaitu menimbulkan rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki konsumen akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin terjadi. Contoh tadi, ya, ada beberapa truk yang membawa bahkan sampai puluhan sepeda motor dari Jakarta ke Kampung Pajak, Rantau Perapat misalnya. Nah, apa yang mungkin terjadi? Kerugian, misalnya truknya tabrakan, ya, misalnya truknya masuk ke jurang. Nah, ini kan kemungkinan kerugian yang akan muncul. Oleh karenanya, truk ini diasuransikan, sehingga jika terjadi, ya, kerugiannya akan diperkecil oleh asuransi yang diikutinya. Itu satu contoh manfaatnya. Kemudian yang B, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungjawaban dan premi yang ditanggung oleh pemegang polis. Artinya begini, berapa, ya, kalau tadi misalnya truknya masuk ke jurang, berapa sepeda motor yang dibawa? Nah, ini diperhitungkan dari kerusakan, dari kerugian atau kehilangan sepeda motor tadi, berapa polis yang harus diterima. Jadi dipertanggungkan. Kemudian ada polis asuransi biasa, dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Polis asuransi bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Artinya gini, kalau kita menjadi anggota asuransi, ya, tentu kita memegang kartu anggota. Nah, kartu anggota ini bisa dijadikan jaminan, ya. Kemudian polis asuransi berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan karena premi yang dibayarkan memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Ya. Kemudian yang berikutnya, alat penyebar resiko, karena resiko yang seharusnya ditanggung ikut dibebankan oleh penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu. Yang terakhir, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Nah, kalau orang sudah terhindar dari rasa rugi, ya, terhindar dari pemikiran rasa rugi, maka orang akan semakin giat berusaha. Itu ya, anak kami sekalian. Kemudian di situ juga, ya, di dalam pengertian asuransi juga kita mengenal dalam penjelasan ini PT Pegadaian. Di Kampung Pajak ada itu, ya, PT Pegadaian Persero. Ya, ini juga merupakan bagian dari penjelasan asuransi. Saya bacakan penjelasan sini. PT Pegadaian Persero yaitu perusahaan milik pemerintah. Milik pemerintah, jadi kita tidak perlu ragu. Milik pemerintah yang ditugasi untuk membantu rakyat meminjami uang secara perorangan dengan menjaminkan barang-barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Jenis barang yang bisa digadaikan antara lain perhiasan, perabot rumah tangga, kendaraan. Adapun Pegadaian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Nah, itu bagian-bagian yang harus dipahami. Ya, anak kami sekalian. Kemudian di pertemuan keempat ini sebenarnya yang ingin saya tekankan atau materi yang harus kita bahas adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedikit saya bacakan, ya. Fungsi dari OJK yaitu penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam SIJK. Adapun pengertian dari OJK adalah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan siapapun, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang. Itu dia. Saya kira untuk pertemuan hari ini sampai di situ kepada kami sekalian. Ingat, ya, tadi ada saya jelaskan mengenai asuransi, mengenai PT Pegadaian. Ini adalah, ya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan yang biasa kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat. Ini saya jelaskan, semoga kalian juga mendapatkan pemahaman hal itu, ya. Sehingga kalau orang bercerita, kita bisa sedikit memiliki pengetahuan itu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.